nama saya Luki Ardiansa. Saya lulusan Universitas Gunadarma, jurusan Teknik Elektro. Saat ini bekerja di PT Master Seal. Saya sebagai engineering dan saya telah mengikuti pelatihan MEP HPAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih banyak. Saya akan menjelaskan teman-teman untuk bagaimana developer memasukkan listrik ke perumahan. Saya akan jelaskan secara bertahap ya, bagaimana developer harus menjalin kerjasama dengan PLN, sehingga nanti di dalam isi kontrak dengan PLN, developer harus menyiapkan yaitu surat permintaan kepada PLN. Jadi developer menentukan berapa unit yang akan dibangun. Contoh misalkan 2 lantai kita butuh 2200 VA, 1 lantai kita butuh 1300 VA, sehingga teman-teman dapat mengirim surat ke PLN. Nah, nanti dari PLN akan merespon isi surat kita. Nah, isi surat kita itu akan dibaca oleh PLN dan mereka akan mengirim undangan kepada kita untuk membahas meeting tentang isi-isi kontrak dengan PLN. Di dalam isi kontrak itu ada bicara biaya, ada bicara pemasangan instalasi seperti apa, dan ada target time schedule-nya, kemudian ada nanti sesuatu rule-rule yang harus kita sikapi secara bersama. Nah, setelah itu kita meeting dengan PLN, sudah sepakat, maka kontrak ditandatangani. Kemudian setelah itu kita akan menunggu time schedule yang sudah pernah diberikan kepada kita, seperti apa nanti pihak PLN melakukan mewujudkan, mengimplementasikan pemasukan listrik ke perumahan kita. Nah, yang pertama teman-teman harus memahami namanya adalah kita ada NIDI. NIDI itu nomor identitas instalasi tenaga listrik. Ada juga SLO, sertifikat layak operasional. Jadi NIDI dulu baru bisa masuk nanti SLO, teman-teman. Kemudian kita harus memahami instalasi yang akan dipasang. Nah, yang dipasang dari awal PLN itu ada bahasanya SKTM, ya, saluran kabel tegangan menengah, ya. Ada SUTM, saluran udara tegangan menengah. Ada juga SKTR, saluran kabel tegangan rendah. Ada SUTR, ya, saluran udara tegangan rendah. Nah, untuk tiang-tiangnya kita harus pahami juga tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya itu ada namanya tiang SUTR yang sekitar 100 volt sampai 1 kV. Ada juga yang tiang SUTM, ya, saluran udara tegangan menengah, ya. Ada juga SUTT, saluran udara tegangan tinggi. Ini tiang listrik yang cukup tinggi, teman-teman, ya, antar wilayah ini antara 35 kV sampai 230 megawatt, ya. Itu. Kemudian tadi kalau yang SUTM tadi 1 kV sampai 35 kV, teman-teman. Kemudian ada lagi nanti tiang suntet. Tiang suntet itu 4 kaki, tingginya 34 meter, ya, sekitar 230 kV instalasi transmisinya, teman-teman. Sehingga nanti teman-teman bisa memahami instalasinya. Nah, setelah kita menentukan jumlah 2200 VA-nya dan 1300 VA-nya ada berapa unit, maka kita di dalam isi kontrak itu kita akan menanam modal namanya, karena PLN itu sifatnya investasi, ya. Jadi nanam modal, misalnya total biaya-biaya dalam kontrak itu misalnya 100 juta, berarti kita menitip uang kita 100 juta di bank yang dipilih oleh PLN, misalnya Bank BSI, bank apa terserah, ya, yang dipilih PLN, tergantung PLN. Nah, akhirnya nanti dari pemasangan kita kalau sudah masuk 1 kWh, 1 kWh atau 2 kWh atau ada 10 kWh masuk ke unit, berarti berapa, 2200 sama 1300, ada tadi jumlahnya, total biayanya itu totalnya misalnya 20 juta, maka uang kita akan berkurang di rekening escrow kita, rekening escrow yang kita titip di BSI tadi yang 100 juta, berkuranglah 20 juta karena pemasangan unit ada sekitar total misalnya 10 unit gitu, ya. Maka seperti itu, teman-teman, sistem kerjasamanya dengan PLN. Nah, sekarang teman-teman saya akan jelaskan untuk bagaimana PLN itu bekerja. Mereka akan memasang pertama tiang, teman-teman. Nah, tiang ini kita yang menentukan titiknya di mana di perumahan, bukan orang PLN. Nanti orang PLN koordinasi dengan kita titiknya di mana, maka kita akan masang titik, ya, per 10 meter jarak antar titik tiang, ya. Terus kemudian nanti kabelnya jangan menguntai terlalu rendah, dia harus kencang, ya, teman-teman, supaya bisa teman-teman pahami. Terus kemudian pondasi tiang pun harus kuat, teman-teman, sehingga nanti pemasangan tiangnya tidak miring, ya, tidak miring ataupun tidak roboh. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Kemudian saya akan jelaskan juga bagaimana instalasinya. Instalasinya itu pakai
tegangan rendah kita ya, saluran udara tegangan rendah, SUTR namanya ya. Berarti melalui udara di atas ini antara tiang ada kabel ya, kabel yang akan kita pasang. Kabelnya kabel Voxel NFA 2X T3X 70 mm persegi ya. Ya ini sekitar 1,2 kV lah transmisinya ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana konsepnya. Nah, yang pertama kita pahami pemasangan tiang listrik ini. Lihat teman-teman, ini ada namanya isolator 3 buah, ada cut out 3 buah, ada isolator aspan 3 buah, ada trafo 100 sekitar 160 lah kVA ya, satu buah itu trafonya. Kemudian ada panel distributor PLN, nanti panel di bawah teman-teman sebagai panel distribusi. Nah, itu datang sumbernya dari SKTM, saluran kabel tegangan menengah masuk ke SUTR ya. Dari rumah itu nanti mendapat KWH dari tiap listrik, tiap PLN ada KWH yang ini kita bicara yang 1300, ada yang 2200 VA ya. Jadi nanti dari tiang itu masuk ke KWH, dari KWH baru kita ke beban tiap unit rumah. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan saya. Terima kasih, sukses buat kita semua, salam sukses.